Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang kita akan bahas temanya adalah Arkanul Islam. Apa Arkanul Islam? Rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5. Apa yang pertama? Syahadat. Terus salat, zakat, dan haji. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumu Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ini berarti Umar bin Khattab punya putra yang namanya Abdullah. Kemudian Abdullah ini punya putra namanya Abdurrahman. Jadi Abi Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Yang dimaksud adalah Abdullah. Orang-orang Arab itu namanya rata-rata banyak yang sama. Abdullah, Abdurrahman, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Rata-rata hampir sama semua. Apa yang membedakan? Bin-binnya itu yang membedakan. Rata-rata sama semua namanya orang Arab itu. Hasan, Hussein. Kalau ada orang Indonesia minta nama ke orang-orang Arab itu pasti dikasih nama Hasan, Hussein, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Hamid. Jarang-jarang kayak nama dengan beberapa susunan seperti di Indonesia. Kecuali request. Saya itu kalau minta nama biasanya request. Kayak kemarin saya punya salah satu jamaah majelis saya malam Sabtu itu ada yang melahirkan anak perempuan. Terus saya minta nama ke Habib Abdullah Al-Mukhdar Pasuruan dengan 2 susunan. Dikasih nama siapa namanya? Zinah Jamilah. Bagus 2 susunan. Ya karena memang rata-rata di Arab itu namanya itu 1 susunan semua. Dan sebenarnya minta nama itu bagus ketika misalkan kepada orang yang tepat, kepada orang-orang soleh. Minimal hatinya punya ikatan batin yang sangat kuat dengan orang-orang soleh. Walaupun misalnya namanya sama, tapi yang beri orang yang berbeda, saya yakin itu pengaruhnya juga tidak sama. Pengaruhnya berbeda. Karenanya 2 anak saya itu bukan saya sendiri yang ngasih nama. Apakah saya tidak bisa? Bisa. Saya mintakan kepada orang-orang soleh. Yang pertama tujuannya tabarruk dengan orang-orang soleh, dengan ilmu-ilmunya mereka, dengan kedekatan mereka kepada Allah, dan yang pasti ada ikatan batin yang sangat kuat dengan orang-orang soleh, dan kemudian mendidik anak untuk cinta dengan orang-orang soleh. Dan yang pasti setelah diberikan nama pasti didoakan sama beliau-beliau itu. Ini namanya Abi Abdurrahman. Abdurrahman itu adalah putranya siapa? Abdullah. Bingung. Umar bin Khattab ini punya putra namanya Abdullah. Abdullah punya putra namanya Abdurrahman. Dan Abdullah bin Umar ini masuk Islam pada saat masih kecil bersama ayahnya Umar bin Khattab. Kemudian hijrah ke Madinah. Dan Abdullah bin Umar ini pernah haji sebanyak 60 kali haji. Abdullah ini
Abdullah bin Umar pernah haji sebanyak 60 haji dan pernah umroh sebanyak 1000 kali umroh. Kita umroh berapa kali? Umroh di alam mimpi. Di alam mimpi saja tidak pernah mimpi haji atau umroh. Dan beliau ini termasuk keistimewaan Abdullah bin Umar, putranya. Ya, rata-rata itu kalau orang itu punya orang tua macan, anaknya jadi macan. Jarang yang kemudian orang tuanya macan jadi kucing. Kecuali ininya anaknya bandel gitu. Jadi nanti otomatis berubah jadi kucing. Karena yang keluar dari ininya ayam itu ada dua, ada telur, ada kotoran. Jadi walaupun dari orang yang sama, dari orang tua yang hebat, ya kadang-kadang keluar telur, kadang-kadang keluar kotoran. Ini ya, masa keluar telur terus? Itu penyakitnya anak-anaknya ustadz, anak-anaknya kiai, anak-anaknya gus, itu penyakitnya kayak gitu. Kadang-kadang itu tidak semuanya mengandalkan nama besar orang tuanya. Penyakitnya itu, saya itu kan anaknya pengasuh, saya itu kan anaknya kiai, saya kan anaknya ulama besar, jadi akhirnya asal-asalan. Padahal ketakwaan itu tidak bisa nebeng ke orang tua. Ya takwa dengan takwa sendiri. Dan Abdullah bin Umar ini termasuk orang yang sangat dermawan. Ketika dalam satu majelis beliau bawa uang misalnya, maka sebelum keluar dari majelis itu uangnya sudah habis. Beda dengan kita. Dan Abdullah bin Umar ini salah satu keistimewaannya yang dulu pernah kita bahas pada awal-awal kajian hadis, bahwa beliau itu termasuk punya karomah. Pernah suatu ketika beliau melewati satu jalan, kemudian tiba-tiba melihat ada banyak orang-orang yang berdiri di tengah jalan. Kemudian ditanya sama Abdullah bin Umar ini hampir sama-sama hebat sama seperti Umar bin Khattab. Kenapa kalian berdiri di situ di tengah-tengah jalan? Apa jawaban mereka? Masih ingat? Pernah. Masih ingat? Dulu kan awal-awal masih menceritakan biografi beberapa sahabat itu. Kenapa kalian berdiri di tengah jalan? Mereka menjawab, ada harimau menakut-nakuti kami. Padahal masih belum setengah tahun. Ada harimau di tengah jalan. Kita ditakut-takuti oleh mereka harimau itu. Akhirnya Abdullah bin Umar turun dari tunggangannya, dari kendaraannya, kemudian berjalan mendekati harimau itu. Kemudian telinganya dituntun. Ayo, di sini mau dibuat jalan sama orang-orang. Langsung. Itu Abdullah bin Umar. Ya, Sayyidina Umar saja bukan hanya manusia yang takut, setan juga takut. Putranya yang tidak beda jauh. Kemudian di situ disebutkan Bunyal Islamu ala khamsin. Bunya, dibangun, Islam itu dibangun atas lima perkara. Tahu bangunan ya? Bangunan itu kan ada pondasinya, ada yang paling pokok itu apa? Pondasi, tiang, sama apa? Pondasi, tiang, kemudian ya tembok, atap, itu salah satu susunan bangunan-bangunan. Jadi orang itu Islamnya kuat ketika bangunannya kuat. Nah, ini bangunan ini mencakup 5 hal. Yang pertama adalah bangunan Islam itu adalah yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita membaca syahadat, yaitu kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa artinya asyhadu alla ilaha illallah? Secara terjemahan bahasa Indonesia itu kan asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi, coba kita pikirkan. Bersaksi itu kan seakan-akan kita pernah melihat. Apakah seperti itu yang dimaksud
asyhadu an la ilaha illallah, di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan bahwa yang dimaksud asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa. Kita mengerti, kita meyakini, kita mengimani, dan kita membenarkan. Itu namanya asyhadu. Bukan kemudian kita melihat. Pernah kita melihat Allah? Nggak pernah kan? Artinya asyhadu di situ menurut Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bahwasanya anta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa. Kita mengetahui, meyakini, mengimani atau mempercayai, wa tusaddiqa, dan membenarkan. Apa yang kita mengetahui, mengimani, kemudian meyakini dan membenarkan adalah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi asyhadu bukan berarti kita pernah menyaksikan, pernah melihat, bukan. Kemudian yang dimaksud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu apa? Ya sama. Anta lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mengetahui, kita meyakini, kita mengimani, dan kita membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan juga bukan hanya itu, kita juga membenarkan apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad. Artinya misalkan Nabi Muhammad mengabarkan tentang adanya azab kubur, siksa kubur, nikmat kubur, kemudian ada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, adanya dibangkitkan dari padang mahsyar, adanya hari kiamat, adanya hisab, adanya pahala, adanya siksa, adanya mizan, timbangan, adanya neraka, adanya sirat, adanya telaga, adanya syafaat. Kita semua harus percaya. Itu semua dari Nabi Muhammad dan kita harus mempercayai secara penuh. Itu artinya bukan hanya cuma sekedar kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah, tapi juga membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena kadang orang ada yang tidak percaya. Apakah ada siksa kubur? Kita kan tidak pernah tahu. Apakah ada nikmat kubur? Kadang orang tidak percaya. Berarti syahadatnya masih belum sempurna. Itu yang pertama. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalam satu riwayat, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu suka sekali dijuluki abdun, hamba. Kalau kita justru tidak suka dijuluki dengan julukan-julukan yang rendah seperti itu. Nabi Muhammad lain. Justru beliau sangat suka dijuluki abduhu, hamba Allah. Karena kadang-kadang Nabi Muhammad itu ketika duduk seperti ini. Seperti ini. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau duduk seperti itu?" "Ana abdun adlisu kama yajlisul abdu." Aku adalah hamba, aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk. Dan Rasulullah juga kalau makan tuh di bawah seperti ini. Jarang makan di atas. Apakah boleh makan di atas? Ya, boleh saja. Rasulullah kalau makan di bawah. Jadi kita tuh kalau makan sebisa mungkin jangan diangkat piringnya seperti ini. Nah, seperti ini jangan. Taruh di bawah piringnya. Kalau perlu di sini pakai lama, itu lebih bagus. Kita lebih bisa menjiwai dan merasakan kebersamaan Rasulullah ada dan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Mendirikan sholat ini bukan hanya cuma sekedar sholat asal-asalan, tapi sholat dengan memenuhi syarat dan rukun, juga disertai dengan kekhusyuan. Ketika sholat ini sudah sempurna, baik secara zahir maupun secara batin, maka akan terciptalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang sholat tapi masih saja banyak maksiatnya, masih banyak perbuatan keji dan mungkarnya,
berarti ada yang bermasalah di dalam sholatnya. Bisa jadi dia masih banyak hal yang masih belum tahu, ternyata ada banyak hal yang membatalkan sholat, sedangkan dia sendiri tidak merasa kalau melakukan hal yang membatalkan sholat. Atau sholatnya memang sudah sempurna, memenuhi syarat dan rukun, tapi hatinya itu ketika sholat karena orang lain, karena ingin pamer, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai dan seterusnya, sehingga sholatnya itu tidak berakibat apa-apa kepada kehidupan sehari-harinya. Orang itu kalau sholatnya baik, insya Allah baik kehidupannya. Kehidupan sehari-harinya baik. Dan sholat ini menempati posisi yang sangat penting di dalam agama. Sebagaimana di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah disebutkan, mahalluha minad-din, mahallur rasi minal jasad. Sholat itu di dalam agama seperti kepala dalam jasad, dalam tubuh manusia. Yang terpenting dari tubuh manusia itu kan kepala. Intinya, kalau kepalanya tidak ada, bisa hidup? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Tidak bisa. Agama juga seperti itu. Agama itu tidak akan hidup kalau sholatnya hilang. Orang mau baca Quran serajin apapun, sholatnya tidak pernah sholat, tidak kuat agamanya itu. Bisa mati. Makanya rata-rata orang itu, hati-hati yang urusan sholat ini disepelekan. Terutama orang-orang yang sering diserang sama orang lain itu biasanya yang pertama kali menjadi sasaran itu orang itu dimalaskan dalam hal urusan sholat. Ketika sholatnya sudah tidak sholat atau bahkan sholat tapi jarang-jarang, itu berarti lemah agamanya, gampang diserang sama orang yang punya niat jahat. Itu urusan sholatnya. Sholat rata-rata sholat. Orang-orang yang bermasalah itu rata-rata ada sesuatu di dalam sholat. Saya sering kali kalau ada orang bermasalah itu berobat, saya kasih pesan sholatnya. Sholat dijaga. Kadang-kadang ada yang tidak sholat, ya jangan disalahkan, karena orang tidak sholat itu sudah lemah agamanya. Kemudian pasti lemah mentalnya nanti. Ketika sudah lemah mentalnya, gampang diserang sama orang jarak jauh. Sholat ini begitu sangat penting. Sholat menempati seperti kepala di dalam sebuah jasad. Makanya kalau kepalanya tidak ada, orangnya mati. Begitu juga agama itu akan menjadi mati ketika orang sudah tidak sholat. Bahkan dalam satu cerita tentang keutamaan orang yang sholat disebutkan bahwa besok pada hari kiamat akan dipanggil jenis-jenis orang yang sholat, tingkatan orang-orang yang sholat untuk menuju ke surga. Yang pertama kali datang, rombongan pertama ini adalah seperti mereka seperti matahari, bersinarnya itu seperti matahari. Jadi ada beberapa rombongan ini, kloter untuk masuk surga. Rombongan pertama dipanggil, wajahnya seperti matahari. Bukan wajahnya yang kayak matahari, sinarnya. Masa manusia kepalanya matahari. Kemudian malaikat bertanya kepada mereka, "Man antum?" Apa artinya? Siapa kalian? Mereka menjawab, "Nahnul muhafiduna 'alas shalah." Kami adalah orang yang menjaga salat. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Kaifa kanat muhafadatukum?" Bagaimana kalian menjaga salat? Ini kalau kita pengen wajah kita seperti matahari sebelum masuk surga itu. Bagaimana cara menjaga sholat? Insya Allah kita semuanya sholat. Bagaimana cara menjaga sholat kalian? Mereka menjawab, kunna nasma'ul adhan wa nahnu fil masjid. Kami mendengar adhan sedangkan kami sudah di masjid. Kalau tidak di masjid, berarti adhan itu sudah wudu, sudah menunggu di tempat sholat. Insya Allah kita itu mirip-mirip gitu. Tapi sedikit miripnya, bukan banyak. Ini kalau kita pengen wajahnya bercahaya seperti matahari, adzan itu kita sudah punya wudu dan sudah berada di tempat sholat, menunggu sholat. Itu kalau kita pengen wajahnya seperti matahari. Rata-rata setelah dengar adzan, kadang masih santai-santai, baru kemudian ke jeda. Kadang-kadang masih ditunda-tunda. Kalau kita pengen seperti matahari wajahnya sebelum masuk surga, seperti itu caranya.
Kemudian rombongan kedua datang. Seperti apa? Seperti bulan purnama. Lebih terang mana sama matahari? Matahari. Kemudian ditanya sama malaikat, man antum, siapa kalian? Jawabannya sama. Nahnul muhafiduna 'alas shalah. Kami adalah orang yang menjaga salat. Yang berbeda ini, kaifa kanat muhafadzatukum? Bagaimana kalian menjaga salat? Apa jawaban mereka? Kunna natawaddau qabla al-waqti summa nahduru ma'asima'il adzan. Kami berwudu sebelum masuk waktu, kemudian kami baru berangkat ke tempat sholat sambil mendengarkan adzan. Apa bedanya sama yang tadi itu? Tadi itu sudah wudu dan sudah adzan sudah ada di tempatnya. Berarti sebelum adzan sudah di situ kan? Sebelum adzan sudah di tempat sholat itu. Jadi ini lebih redup sedikit cahayanya karena amalannya berbeda. Kemudian ada rombongan ketiga datang. Wajahnya seperti bintang-bintang. Jadi lebih terang mana sama bulan purnama? Lebih terang bulan. Kemudian malaikat bertanya, man antum? Siapa kalian? Qalu nahnul muhafiduna 'alas shalah. Kami adalah orang yang menjaga salat. Kaifa kanat muhafadzatukum? Bagaimana kalian menjaga salat? Kunna natawaddau ba'dal adzan. Kami berwudu setelah adzan. Kalau pengen seperti bintang-bintang ya wudunya setelah adzan. Kalau pengen seperti matahari, waktu adzan sudah berada di tempat, sudah dalam keadaan berwudu. Tinggal pilih itu. Pengen seperti bintang, pengen seperti rembulan, atau pengen seperti matahari. Dan sholat ini adalah ibadah yang paling penting dan paling pokok di dalam Islam. Tidak ada ibadah yang lebih penting daripada sholat. Makanya besok pada hari kiamat, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal yang lain itu secara otomatis dipastikan baik. Ibarat orang itu ujian, itu ada pelajaran pokok. Kalau pelajaran pokoknya itu lulus, yang lain diluluskan. Ini ya, kan ada pelajaran pokok itu. Kalau pelajaran pokoknya lulus, yang lain diluluskan. Tapi kalau sudah pelajaran pokok tidak lulus, otomatis yang lain tidak lulus. Kenapa urusan sholat ini di nomor satukan? Ya karena ketika orang itu sholatnya sudah baik, otomatis yang lain itu juga ngikut. Karena ini seperti kepala di dalam sebuah jasad. Dan bahkan ibadahnya malaikat itu adalah ibadah yang sama seperti gerakan-gerakan sholat. Seandainya ada ibadah yang lain yang jauh lebih afdol dibanding sholat, pastinya malaikat itu ibadahnya selain ibadah sholat. Tapi kenyataannya malaikat itu ibadahnya meniru dengan gerakan-gerakan sholat. Nah, di sini disebutkan bahwa malaikat itu ada yang ibadahnya itu berdiri terus, ada yang ibadahnya ruku terus, gerakan sholatnya. Ada yang ibadahnya sujud terus, ada yang ibadahnya duduk terus sambil baca zikir, baca tasbih, baca tahmid seperti itu. Itu kan gerakan sholat semua. Seandainya ada ibadah yang lebih afdol dibanding sholat, pasti ibadahnya malaikat menyerupai ibadah yang lain. Tapi kenyataannya malaikat itu ibadahnya seperti gerakan-gerakan sholat. Karena sholat ini menempati posisi yang paling penting di dalam sebuah agama. Dan sholat ini harus memenuhi beberapa syarat yang sangat penting seperti tadi itu. Ada secara dohir, ada secara batin. Secara dohir ya rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian secara batin dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk khusyuk. Kalau tidak bisa khusyuk, sholat berjamaah. Itu insya Allah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat ini ibarat orang masalus sholawatil khamsi masalu nahrin ghamrin ala babi ahadikum yaqtahimuhu fi kulli yaumin wa lailatin khamsu marrat. Orang yang sholat 5 waktu itu ibarat seperti dia punya sungai yang mengalir di depan pintu rumahnya.
kemudian dia mandi sehari 5 kali. Afatarawna dzalika yubqi alaihi min darunihi syai'an? Apakah kalian melihat ada kotor yang tersisa setelah orang mandi sehari 5 kali? Kira-kira masih kotor apa enggak? Orang sehari mandi 5 kali. Kadang mandi 1 kali saja sudah bersih, apalagi mandi sampai 5 kali. Di sungai yang mengalir yang begitu sangat bersih. Orang juga seperti itu. Kalau pengen bersih dari dosa-dosa kecil, ya sholat. Kalau dosanya kecil, insya Allah bisa hilang, bisa bersih, disebabkan karena melakukan sholat. Yang pertama adalah sholat. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat itu termasuk perkara yang sangat besar. Apalagi sampai meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Hukumnya bagaimana? Kafir. Jadi misalnya ada orang tidak sholat, kemudian kita tanya, kamu kenapa tidak sholat? Kemudian dia menjawab, sholat itu tidak wajib, kafir, murtad. Kalau sampai meyakini bahwa itu tidak wajib. Beda lagi, ketika misalnya ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Saya malas. Atau misalkan masih nanti. Tapi dia masih tetap meyakini bahwa sholat itu adalah wajib. Bagaimana hukumnya? Tidak sampai murtad, tidak sampai kafir, tapi dia dihukumi fasik, orang yang banyak bermaksiat, orang yang banyak berdosa kepada Allah. Tapi kalau sampai meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia bisa kafir. Itu yang pertama. Bangunan Islam terdiri dari yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu ibarat pondasi. Kalau bangunan tidak ada pondasi, bisa? Berdiri bisa? Ya mungkin bisa, tapi dia gampang roboh. Mungkin bisa ya mungkin ya. Menurut saya mungkin bisa mungkin. Mungkin bisa. Cuma ya itu nanti tidak kuat bangunannya. Kata kuncinya itu syahadat. Mau masuk surga harus pakai kunci. Kuncinya syahadat. Tidak bisa kalau tidak baca syahadat. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Menunaikan zakat. Kenapa zakat itu disebut zakat? Li'annaha sababun fi zakatil mal wa numuwihi wa husulil barakati fihi. Zakat itu disebut zakat karena dengan berzakat harta tersebut akan bertambah dan akan membawa keberkahan di dalamnya. Zakat itu padahal sangat gampang sekali dan tidak berat sebenarnya. Contoh misalnya zakat fitrah misalnya. Setiap orang wajib mengeluarkan zakat fitrah berapa? Ya, kalau pengen aman ya 3 kilo itu. Kira-kira kalau diuangkan 30 ribuan. Ya. Padahal beras yang kita miliki sangat banyak. Yang diambil cuma sedikit. Itu untuk menjaga dan agar harta kita menjadi harta yang berkah. Atau misalkan zakat pertanian misalnya. Zakat pertanian kalau dia sawahnya diairi dengan air hujan, maka zakatnya 10%. Kalau diairi dengan air yang dia beli, maka zakatnya 5%. Bayangkan 5% dari 100%. Kan sedikit sekali itu. Kadang orang-orang melupakan seperti itu. Padahal zakat itu salah satu fungsinya adalah untuk menjaga zakat itu sendiri, menjaga harta itu sendiri. Semakin orang tidak berzakat, maka hartanya semakin tidak bisa terjaga. Bahkan dalam satu keterangan, ma'dhu amalun fi barrin aw bahrin illa min adamiz zakat. Tidak ada harta yang hilang baik di daratan maupun lautan kecuali dia tidak mengeluarkan zakat. Dan bahkan dalam satu keterangan yang lain disebutkan innaman lam yakhruj zakata malihi sallallahu alaihi wujuhan minadh dhulmi awil halakati yasrifuhu fiha. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka Allah akan mentakdirkan baginya sebuah kedoliman. Mungkin dia dicuri, dijamret, dirampok, atau dan sebagainya. Itu mungkin karena dia tidak zakat. Atau dia tidak sedekah. Itu juga sama. Makanya salah satu cara agar harta kita itu aman, caranya dengan mengeluarkan
zakat. Kadang aman itu kita mikirnya pokok taruh di bank, kemudian kita bawa ATM, aman, tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita tidak zakat, bisa jadi dibobol itu ATM-nya. Ini sudah resep dari Rasulullah yang sudah pasti kebenarannya. Dan juga urusan sedekah itu juga kita akan bisa sembuh ketika kita sakit, kita niatkan untuk bersedekah. Lalu bagaimana jika misalnya itu tadi kan zakat ya. Di dalam satu keterangan disebutkan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat besok pada hari kiamat di lehernya itu diberikan rantai yang terbuat dari api. Seandainya rantai itu yang terbuat dari api itu diletakkan ke dunia, maka dunia ini akan terbakar. Dan gunung-gunungnya juga akan putus dan lautannya akan menjadi kering. Itu orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan orang yang mengeluarkan zakat dengan sukarela, dengan senang hati, maka besok di lehernya itu ada tali dari cahaya. Yang cahaya itu bisa bersinar cahayanya kepada orang-orang mukmin pada hari kiamat. Sehingga cahaya itu akan bisa mengantarkan dia untuk melewati sirat sehingga kemudian masuk sampai ke surga. Itu orang yang mengeluarkan zakat. Makanya jangan sampai kita tidak berzakat, padahal itu zakat itu sangat mudah sekali, sangat ringan sekali, tidak memberatkan. Tidak kemudian diambil separuh kan enggak. Rata-rata cuma sedikit, kurang dari 1/4 itu. Kurang, sangat kurang sekali. Itu yang ketiga adalah zakat. Kemudian yang berikutnya haji. Hajjul baiti, haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Kalau kita lebih sering ketika menyebutkan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kenapa di sini haji dulu baru puasa? Ya karena memang banyak riwayat Tapi intinya ya sama. Banyak riwayat. Ada yang lebih mendahulukan haji, ada yang lebih mendahulukan puasa. Semuanya benar. Tidak ada yang salah. Haji ini sangat penting. Bahkan yang paling terpenting kita harus memiliki pengetahuan bahwa haji itu yang wajib hanya sekali seumur hidup. Jadi tidak perlu berkali-kali. Yang kedua itu sunnah. Yang ketiga juga sama sunnah. Bagaimana misalnya kalau ada dua hal bertentangan antara haji dan nikah, mana yang lebih didahulukan? Nikah terus nanti mau minta haji sama suaminya gitu. Ini berarti pinter orangnya, cerdas itu. Di sini disebutkan jika bertentangan antara haji dan nikah, artinya kita itu punya uang yang cukup. Mana yang lebih didahulukan? Haji dulu atau nikah dulu? Atau haji sambil nikah? Nanti kan uangnya juga butuh ditambah lagi itu, ada temennya. Bagaimana? Di sini disebutkan fal afdalu, yang lebih afdal adalah liman lam yakhafil anat ail fujur wa zina taqdimul haji. Bagi orang yang tidak takut terjatuh kepada perzinahan, maka yang afdal lebih mendahulukan haji. Lebih mendahulukan haji yang tidak takut terjatuh kepada perzinahan. Tapi bagi orang yang khawatir terjatuh kepada perzinahan, maka yang bagus adalah taqdimun nikah, mendahulukan nikah. Itu penting, apalagi kalau menurut pendapat saya pribadi, kalau sekarang lebih baik didahulukan nikah saja. Karena pergaulan sebegitu berbahayanya. Bahkan ada yang kelas 3 SMP sudah pernah berzina, kelas 1 SMA sudah pernah
berzina itu bukan cuma sekali dua kali itu. Dan ini sudah sesuai dengan penelitian saya. Jadi menurut saya itu kalau sekarang itu sudah suka sama suka, tidak usah nunggu lama-lama. Ya, lamanya itu. Kalau sudah siap, sudah lulus sekolah, sudah siap, tidak usah nunggu mapan kayak nunggu ini, nunggu itu. Ya sudah langsung, daripada nanti dosanya tambah banyak. Langsung saja nikah. Urusan nanti gimana? Makan apa? Makan nasi. Makan apa? Makan tanah. Makan nasi. Pernah ada satu cerita namanya Muhammad Ibnul Munkadir. Muhammad Ibnul Munkadir ini pernah haji 33 kali haji. Dan ketika sudah mencapai 33 haji ini, beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya aku wukuf di tempat ini dan aku haji sebanyak 33 kali haji. Yang satu untuk menunaikan kewajibanku. Haji yang kedua aku niatkan untuk ayahku. Haji yang ketiga aku niatkan untuk ibuku. Wa ushiduka ya Rabbi, dan aku saksikanlah kepadaku wahai Tuhanku bahwa sesungguhnya 30 haji yang lain aku berikan kepada mereka-mereka yang hajinya tidak engkau terima. Kata Ibnul Munkadir. Tiba-tiba Ibnul Munkadir ini mendengar suara tanpa rupa, namanya hatif. Apa isinya suara tanpa rupa itu? Ya Ibnul Munkadir, wahai Ibnul Munkadir, atatakarramu ala man khalaqal karam wal jud. Apakah engkau akan bersifat dermawan kepada orang yang menciptakan dermawan itu sendiri? Artinya itu beliau itu seakan-akan Allah itu sudah tidak bisa untuk mengampuni mereka-mereka itu. Ibnu Munkadir ini kan semacam memberikan hadiah kepada mereka yang hajinya tidak diterima, 30 haji itu. Dan Allah ini menyanggah, maka apakah saya ini tidak lebih dermawan daripada kamu? Kemudian dijawab sama Allah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, laqad ghafartu liman waqafa bi Arafah qabla an akhluqa Arafat bi alfi am. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah, yang berdiam diri di Arafah, sebelum aku menciptakan Arafah kurang lebih 1000 tahun. Sebelum Arafah ini diciptakan oleh Allah, orang-orang itu sudah diampuni oleh Allah 1000 tahun sebelumnya. Jadi Ibnu Munkadir ini sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita betapa Allah itu sangat dermawan kepada kita yang banyak dosanya itu. Itu haji. Haji itu wajib. Yang pernah kita jelaskan juga bahwa kita walaupun masih belum punya kemampuan untuk haji, kita wajib niat untuk haji. Jadi nanti ketika misalkan tetap tidak punya uang, tidak punya bekal untuk haji, kita tidak dosa. Karena itu termasuk rukun Islam. Tapi ketika misalnya kita tidak punya niat haji sama sekali, kemudian kita mati dalam keadaan membawa dosa. Yang penting niat dulu. Bisa jadi nanti kita termotivasi, tiba-tiba banyak rezeki, banyak harta, banyak uang, tiba-tiba bisa berangkat haji. Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba misalnya dapat haji gratis, tidak ada yang tahu. Yang penting haji dulu. Kalau sekarang haji itu butuh untuk punya uang 25 juta untuk bisa daftar haji. Alhamdulillah saya sudah daftar, tinggal nunggu panggilan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu termasuk rukun-rukun Islam yang begitu sangat penting. Dan bahkan saking pentingnya dan mulianya bulan Ramadan, surga itu sebelum masuknya bulan Ramadan itu surga itu berhias. Ibarat orang perempuan itu sebelum pernikahan itu make upan. Tapi make upnya surga itu tidak sama seperti make upnya perempuan. Tiba-tiba setelah masuk awal bulan Ramadan, tiba-tiba ada angin yang berhembus di bawah arsy. Angin itu disebut musirah. Kemudian pohon-pohon yang ada di surga itu
tiba-tiba terdengar suara yang begitu sangat merdu, seakan-akan bernyanyi-nyanyi. Pohon-pohon yang di surga itu. Kemudian bidadari itu muncul semuanya. Kemudian bidadari ini bilang pada saat itu malam pertama bulan Ramadan, apakah ada orang yang mau melamarku? Kemudian ya Ridwana ma hadhil lailah. Mereka bertanya kepada malaikat Ridwan, malam apa ini? Kok sampai pohon-pohon di surga itu kok bernyanyi-nyanyi? Kemudian surga juga berhias. Kemudian dijawab oleh malaikat Ridwan, hadhi awwalu lailatin min Ramadan. Ini adalah malam pertama bulan Ramadan. Kita sudah disambut sama bidadari-bidadari surga. Kemudian surga itu sudah mempersiapkan diri untuk menyambut orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan dalam satu riwayat dan yang akan datang. Kita sudah pasti banyak dosanya. Dan apalagi di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang begitu sangat mulia yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun lebih. Jadi kalau kita ibadah dan bertepatan pada malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita ibadahnya 83 tahun. Sedangkan umur umatnya Nabi Muhammad rata-rata 60-an. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu tidak bisa lepas dari sejarah. Dulu itu pernah Rasulullah bercerita kepada sahabat-sahabatnya bahwa umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang sampai ribuan. Tiap siang itu berperang, malamnya sholat malam, sholat ibadah, siangnya perang dan dia berpuasa. Akhirnya umatnya Nabi Muhammad ini, para sahabat ini merasa kecil hati. Mereka enak, umurnya panjang-panjang, pahalanya banyak karena umurnya panjang. Kita ini gimana? Hanya kemudian turun surat Al-Qadar yang memberikan keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad bahwa satu malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan atau kira-kira 83 tahun lebih sedikit. Makanya ibadah pada bulan Ramadan itu ibadah wajib itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Sedangkan ibadah sunnah itu pahalanya sama seperti ibadah wajib. Semua dilipat gandakan. Bukan hanya kebaikan, tapi dosa juga dilipat gandakan. Makanya kita harus hati-hati. Bulan Ramadan gibah terus. Sekalian gibah pada waktu malam Lailatul Qadar. Gibahnya 83 tahun. Jadi kadang orang itu tidak tahu. Pokoknya yang dilipat gandakan yang baik-baik saja. Padahal dosa maksiat pada bulan Ramadan itu juga sama dilipat gandakan. Apalagi lebih-lebih pada malam Lailatul Qadar. Hati-hati. Makanya kalau mau gibah itu jangan malam-malam. Walaupun siang-siang juga tetap dosa. Minimal dosanya tidak separah yang malam. Tetap dosa. Dan kalau pengen kita mendapatkan Lailatul Qadar itu minimal ya. Resep yang paling sederhana agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, yang penting 3 ini jangan ditinggal. Salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tarawih, dan salat subuh berjamaah. Ini kalau sudah 4 ini dilakukan, insya Allah dia pasti dapat Lailatul Qadar. 100% dapat Lailatul Qadar. Tidak usah membeda-bedakan ini malam keberapa. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang misterius, yang sangat dirahasiakan oleh Allah. Itu kan hanya prediksi, rata-rata itu di malam yang 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian lebih dikerujutkan lagi malam-malam ganjil. Kemudian dikerujutkan lagi, ada yang mengatakan malam 27, ada yang mengatakan malam 29, tapi hanya prediksi. Tapi ketika kita setiap malam sholat itu, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat subuh berjamaah, pasti dapat malam Lailatul Qadar. Itu tentang rukun Islam.
tentang bangunan-bangunan yang bisa menguatkan agama Islam kita. Yang pertama adalah syahadat, kemudian adalah sholat, kemudian zakat, kemudian haji, dan kemudian berpuasa. Dari sini ada yang mau bertanya, silakan. Silakan yang mau tanya. Mau tanya? Ya, silakan. Tapi bukan ini. Ya. Caranya agar tidak memikirkan satu dengan manfaat. Tidak ada gitu. Ya. Bagaimana caranya agar tidak memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat? Sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Itu karena tidak punya kerjaan. Orang itu akan disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat ketika dia tidak melakukan hal yang bermanfaat. Harus sibuk. Kalau tidak ada kerjaan, pasti mikirnya yang tidak bermanfaat. Sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Ya, misalnya baca Quran atau baca-baca kitab, jangan baca novel. Itu. Kalau kita ingin agar tidak mikir yang tidak bermanfaat, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.